Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya Ronald Surapraja, senang menjumpai Anda kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Apa kabar? Ya, semoga Anda sehat. Gimana tidurnya, cukup atau tidak? Ya, karena ada beberapa orang yang mungkin mengalami kesulitan tidur di malam hari. Bahkan mungkin baru tidur itu menjelang subuh. Bagaimana mau mendapatkan kualitas tidur yang baik kalau durasinya pendek plus tidurnya mungkin banyak gangguan, banyak hambatan. Gitu kan ya? Hati-hati loh. Kekurangan tidur bisa membuat kita terkena penyakit yang serius. Ini dialami oleh narasumber kami, namanya Pak Adnan. Awalnya dia nggak pernah punya riwayat hipertensi, tekanan darahnya normal. Sampai tiba-tiba tensinya melonjak tinggi. Dia menduga ini karena pola tidurnya yang buruk. Dan sudah tergabung bersama kami secara daring, ada Pak Adnan yang berada di Sampit. Pak Adnan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Ronald. Saya penasaran, ya dulu tidurnya biasanya jam berapa sih? Berapa tahun ke belakang ini saya susah tidur. Saya udah coba misalnya masuk ke kamar itu jam 8 malam, jam 8 lah. Saya udah berusaha untuk tidur, biar bisa cepat tidur. Tapi nggak pernah bisa, paling saya bisa merem, bisa menjamkan mata itu jam 2, jam 1 atau jam 2 malam. Jam 1, jam 2 pagi baru tidur, bangun jam berapa? Bangunnya itu setengah 5. Berarti praktis tidur hanya 3, maksimal 4 jam sehari. Oke, kita akan bahas apa yang bisa diakibatkan gara-gara kualitas tidur yang tidak baik. Di sini ada sahabat saya, Mas Boy Abidin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Ronald. Tidur cukup tadi malam? Alhamdulillah tidur nyenyak banget. Oke, kalau Mbak Preti tidur apa kabar? Tidur saya selalu harus lebih dari 8 jam. Faktanya sekarang banyak orang yang kurang tidur adalah sebuah kebanggaan. Baru tidur 2 jam nih, gitu kan. Ya, padahal kalau kita tahu apa yang bisa diakibatkan gara-gara susah tidur itu kan nggak main-main gitu kan ya. Ya, jadi Pak Adnan ini punya kecurigaan ada kaitan antara hipertensi dengan kesulitan tidurnya. Waktu ngecek tensinya sampai berapa sih? Pernah 220/120. Itu yang dirasakan apa Pak setinggi itu loh? Pusing, kepalanya pusing. Tengkuk itu sakit. Ketika tensinya 220/110, itu usia berapa Pak Adnan? 39 tahun. Ya, artinya masih muda, tapi tensinya sudah setinggi itu. Jadi jelas pemirsa ya, hipertensi bukan dominasi mereka yang usia tua, tidak. Usia berapapun, yang muda pun bisa terkena hipertensi. Contohnya Pak Adnan ini 39 gitu kan ya. Apakah ada riwayat keluarga yang punya hipertensi juga? Dari ibu saya. Kalau ibu saya menderita hipertensi, udah lama. Kalau dari bapak atau dari ayah ada juga? Kalau ayah diabetes, tahun 2012 ayah saya meninggal karena diabetes, karena luka basah. Jadi itu sama pihak rumah sakit, beliau almarhum itu dikasih kanannya itu diamputasi jarinya. Lukanya makin parah, akhirnya bapak saya nggak kuat, akhirnya meninggal. Pak Adnan, ketika tahu punya hipertensi, periksa ke dokter nggak? Periksa ke dokter, sama dokter dicek 140. Terus kata dokter ini agak tinggi nih katanya. Biasanya kan memang kalau saya cek paling 110. Jadi sama dokter saya disuruh setiap hari minum Katopril setiap hari. Diikuti tidak Pak? Saya ikuti, jadi saya minum obat itu dari tahun 2013 ya. Karena nggak berubah, tensi saya tetap segitu, bahkan naik mungkin lebih parah. Jadi saya terbawa-bawa nih, ketakutan karena bapak saya juga itu meninggal karena diabetes. Saya takut nanti dampaknya ke situ juga. Jadi 2019 saya coba ini ke dokter itu untuk minta EKG. Karena sebelum saya minta EKG itu, dada sebelah kiri saya itu seperti ketusuk. Aduh. Sakit, sering saya alami dulu. Setelah dicek, kata dokter jantung saya masih bagus katanya. Cuma memang sama dokter katanya ini susah nih ngilangin darah tinggi ini susah. Mau nggak mau saya harus hidup sama obat. Tensi yang tinggi, sekarang apa kabar Pak Adnan? Untuk saat ini setelah kenal itu teknologi
laser. Alhamdulillah udah turun. Kalau sebelum pakai teknologi laser itu 170, 180. Setelah pakai teknologi laser, saya sekarang ini 130, 140. Jadi maksimal Alhamdulillah, 140 tidur saya pun ya. sekarang udah nyenyak, Kang Ronald. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya yang membuat kita terkena hipertensi itu apa? Apakah karena Iya. turunan, pola hidup kita? Apa sih Ya. sebetulnya? Jadi kalau saya bilang nih pemirsa ya, jadi kalau jangan anggap remeh mengenai tidur. Tidur kita kurang, tidur kita tidak berkualitas, maka ini dampaknya terhadap tubuh kita nih yang pasti ya kita menjadi tidak sehat. Pertama karena kadar kortisol naik, jadi stres kita ya. Kortisol naik akan menyebabkan detak jantung akan meningkat. Itu akan memicu kalau terjadi terus-menerus akan memicu terjadi kenaikan tekan darah. Kadar insulin juga tidak akan stabil, kadar gula darah akan naik ya. Jadi ini akan berisiko untuk jadi diabetes. Kemudian juga akan berisiko untuk terjadi penambahan berat badan kalau tidur kita tidak berkualitas. Faktor imunitas kita juga akan terganggu, akan menurun kalau kita tidurnya tidak berkualitas. Belum lagi tadi dampak dari diabetes yang dialami oleh bapaknya Pak Adnan, ya ini banyak juga dampaknya Mbak Preti ya. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita berbicara masalah tidur ya, tidur ini nggak cuma masalah istirahat saja. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari tidur. Seperti yang Pak Adnan sudah alami ya, kekurangan tidur akhirnya menyebabkan hipertensi. Hipertensi dulu atau kurang tidur dulu? Nah, bingung juga nih kayak mana telur mana ayam. Bisa jadi dia karena kurang tidur menjadi hipertensi, bisa juga karena hipertensi akhirnya membuat badannya tidak nyaman, menjadi kurang tidur, dan balik lagi bikin tensinya makin tinggi lagi, jadi kayak lingkaran setan seperti itu. Nah, ketika ditanya hipertensi disebabkan oleh apa sih? Jadi ada dua faktor resiko ya. Yang paling pertama adalah yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah nih contohnya faktor keturunan. Kita kan nggak bisa milih ya mau punya keturunan seperti apa. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah usia. Seiring dengan meningkatnya usia pasti meningkat juga resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Ada juga di faktor resiko yang bisa kita ubah atau kita modifikasi. Contohnya adalah pola hidup. Makannya kita gimana, tidurnya bagaimana, dan aktivitas fisik. Itu semua tuh berpengaruh terhadap kejadian dari hipertensi. Kenapa sih orang-orang dengan diabetes ini bisa banyak komplikasinya? Karena gula darah yang tinggi yang menyebabkan kualitas darahnya itu buruk dan pembuluh darahnya itu menjadi rusak. Akhirnya darahnya menjadi kental dan bisa nyumbat di mana-mana. Pembuluh darahnya di sana terganggu, akhirnya sarafnya menjadi rusak. Makanya pas satu ada luka, papanya nggak ngerasain apa-apa nih. Tiba-tiba lukanya makin lebar dan bisa menyebabkan infeksi. Itu kalau kita berbicara masalah komplikasi diabetes. Komplikasi dari hipertensi juga tidak kalah menakutkan ya, betul ya Mas Boy? Jadi kalau hipertensi kan ini ada tekanan yang terus-menerus pada pembuluh darah kita. Ini terjadinya kronis, jadi tidak sesaat atau tidak jangka waktu yang pendek, jadi jangka waktu yang panjang. Jadi kalau dia memberikan tekanan terus-menerus, ini akan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, itu pertama. Kemudian dia akan menyebabkan terjadinya penimbunan lemak di situ ya, yang kita sebut dengan aterosklerosis, kemudian akan menyebabkan penyempitan. Yang akhirnya juga bisa terjadi penyumbatan. Kalau itu terjadi di otak akan jadi masalah dengan stroke. Kalau itu terjadi di jantung dia akan jadi masalah serangan jantung. Kalau dia ke ginjal akan menjadi masalah gagal ginjal. Jadi dampaknya ini sangat banyak. Jadi tadi betul kita harus memperbaiki kualitas hidup kita dengan menerapkan pola hidup sehat tentunya ya. Tadi Pak Adnan kita belum cerita nih bagian pola hidup, tapi dia sudah menggunakan teknologi laser. Nah teknologi laser ini yang juga bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Baik, singkat tapi sudah ada hint apa yang akan kita bahas nanti di segmen yang kedua, yaitu penggunaan teknologi laser yang bisa membantu mengontrol, mengendalikan hipertensi dan juga diabetes. Jangan sampai berubah menjadi komplikasinya ya. Untuk Anda yang penasaran bagaimana cara kerja teknologi laser, Anda harus simak perbincangan kami di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di sini di Go Healthy ya. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih ngobrol dengan Pak Adnan yang ada di Sampit yang sudah terhubung secara daring, secara online ya. Jadi Pak Adnan ini tahu sudah punya hipertensi sejak usia 32. Komplikasi dari hipertensi yang punya julukan The Silent Killer ini bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, dari mulai stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya. Intinya adalah jangan pernah anggap main-main dengan hipertensi. Lagi tinggi itu yang terasa di badan apa sih Pak? Pusing, kemudian leher saya tegang. Sampai susah tidur Pak, kadang-kadang kalau pusing itu. Kalau udah seperti itu, memangnya susah tidur. Tapi tadi Pak Adnan bilang sudah menggunakan teknologi laser. Betul Pak Adnan ya? Saya udah pakai teknologi laser itu sejak akhir 2020. Setelah saya pakai teknologi laser, tensi saya udah mulai membaik.
Oke. Nah, jadi teknologi laser ini cocok sekali untuk yang seperti Pak Adnan ya, yang susah tidur, mengalami gangguan tidur, kualitas tidur terganggu. Orang dengan hipertensi, orang dengan diabetes, orang dengan kolesterol tinggi ya. Jadi itu bisa dibantu dengan teknologi laser. Kalau kita bicara masalah tidur tadi, teknologi laser ini akan meningkatkan kadar melatonin. Ya. Melatonin ini adalah satu zat yang membuat kita tidurnya lebih nyaman, lebih berkualitas. Ya, dengan melatonin yang cukup, maka kita bisa tidur berkualitas. Teknologi laser ini selain membuat tidur lebih enak, juga meningkatkan tadi mencegah terjadinya agregasi trombosit. Di mana hal ini sering terjadi pada pasien-pasien yang kadar kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, dan tekanan darahnya tinggi. Ya, jadi mencegah terjadinya penggumpalan pada darah, kemudian membuat darah lebih cair, lebih encer dengan fibrinolisis. Kemudian juga meningkatkan kualitas pembuluh darah. Ya, jadi sinar dari teknologi laser ini juga akan membuat elastisitas pembuluh darah dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Nah, nitrik oxide ini adalah suatu zat yang memang diproduksi oleh tubuh kita, tapi kadarnya akan menurun dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat ya. Kemudian bisa juga faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, dengan meningkatkan kadar nitrik oxide ini membuat elastisitas pembuluh darah jadi lebih baik. Jadi tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik begitu ya. Jadi itu manfaat dari teknologi laser terhadap kualitas darah dan pembuluh darah. Tapi tetap harus dikombinasi dengan tadi pola hidup sehat, menjaga pola makan ya, kemudian olahraga, menjaga berat badan, faktor stres ini juga perlu dibantu. Dan yang perlu juga adalah meningkatkan kualitas otot ya, Mbak Betty Iya, ya. betul sekali. Nah, teknologi laser itu bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ada lagi nih teknologi yang sinergis dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Kombinasi dan sinergis antara kedua teknologi ini bisa meningkatkan kebugaran dan kesehatan kamu. Siapa aja sih yang butuhin? Terutama nih para penderita stroke yang sedang berjuang dalam proses pemulihan stroke-nya. Orang-orang yang mau mencegah jangan sampai terjadi stroke, karena otot itu merupakan pembakar utama dari lemak dan gula darah. Kalau misal otot kita tetap bagus, maka pembakarannya itu tetap terjaga, sehingga lemak darah dan gula darah itu lebih bisa terkendali. Kalau lemak darah sama gula darah terkendali, kualitas darahnya bisa tambah bagus. Kenapa? Karena darahnya cenderung tidak mengental. Lalu kekakuan pembuluh darah juga bisa dihindarin. Lemak darahnya dibakar oleh otot, lemak darahnya turun, kekakuan pembuluh darah atau plak arteriosklerosis itu bisa terhindar. Sehingga bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau untuk masalah penderita stroke, itu nanti kita bahas lagi nih, lebih detail lagi di segmen 3, bagaimana cara kerjanya. Oke. Pemirsa, sudah banyak yang merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya. Baik untuk pencegahan, pengobatan, maupun untuk rehabilitasi. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai teknologi NMES dan juga teknologi laser ini karena ada penjelasan dari Mas Panji. Tentunya juga bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Mas Panji, silakan. Perlu dari awal kita merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi usaha sehat kita dengan menggunakan teknologi low level laser. Karena sekarang teknologi laser hadir dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning. Dan untuk membantu melengkapi usaha sehat kita dan mencegah penyusutan otot, kita bisa menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat sinergi dari teknologi low level laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat, Anda bisa menggunakan Aku Laser, persembahan dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan yang pertama di Indonesia. Sehingga ketika Anda menggunakan Aku Laser ini secara rutin dan juga berkala, bukan hanya dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah, tapi juga bisa membantu melatih otot kita dengan cara memberikan rangsangan ataupun stimulus elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk membantu mencegah penyusutan otot. Cukup kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembuluh darah nadi kita dan juga titik akupuntur. Supaya aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan untuk teknologi NMES-nya, Anda bisa menggunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan untuk membantu melatih kontraksi otot serta mencegah penyusutan otot. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dari kedua teknologi ini hanya dalam satu alat.
Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Adnan. Ya, beliau ini tahu dirinya punya hipertensi sejak usia 32. Sekarang usianya adalah 41 tahun. Jadi sekitar 9 tahun yang lalu tahu punya hipertensi. Ya, paling tinggi pernah mencapai angka 220/120. Bayangkan begitu tingginya. Ada treatment medis dari dokter. Cuman bagusnya beliau adalah mengkombinasikan treatment medis, obat dari dokter dengan penggunaan teknologi laser. Perubahan apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darah saya saat sekarang ini udah 130. Dari sebelumnya pernah dapat 220. Kemudian kualitas tidur saya sekarang udah bisa tidur nyenyak. Kalau dulu saya masuk kamar itu jam 8 malam, bisa tidur itu jam 1 atau jam 2 malam. Ya. Sekarang masuk jam 8 malam saya bisa langsung tidur. Dan bisa bangun lebih cepat setengah 5 pagi dengan kondisi badan yang bugar tentunya. Pak Adnan ini kan sebetulnya warisannya kiri kanan. Ya. Dari bapak diabetes Ya. sampai meninggal, ayahnya kena diabetes, sampai kena amputasi kakinya. Dari ibu ada hipertensi. Jadi sebetulnya Ya, ini warisannya lumayan genetik kuat spike. ya. Betul. Ya, jadi ini memang mesti waspada ya. Jadi pemirsa yang punya faktor genetik, faktor keturunan dengan diabetes, gula darah yang tinggi, kemudian hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, ini juga harus lebih hati-hati. Bukan berarti yang tidak punya keturunan kemudian lebih rileks, atau yang punya keturunan kemudian pasti akan kena, juga enggak. Jadi tergantung bagaimana kita menerapkan atau menjaga pola hidup kita, ya. Kemudian juga menggunakan teknologi laser. Nah, sekarang teknologi laser ini juga dia punya 3 warna sinar. Warna yang merah ini untuk memperbaiki kualitas darah, kemudian warna yang biru ini untuk memperbaiki kualitas pembuluh darah kita, kemudian yang warna yang kuning ini yang disebut dengan happy light, membuat tadi lebih rileks, tidurnya ya. lebih nyenyak, ya imunitas kita akan menjadi terjaga dengan lebih baik, ya. Jadi siapa saja sih yang perlu menggunakan teknologi laser? Anda yang memang masih sehat, yang masih muda, yang masih belum ada gejala penyakit apapun, ini untuk pencegahan, ya. Kita nggak tahu nih kapan, tadi kata Ronald, bom waktu ini terjadi, ya, apalagi kalau pola hidupnya tidak sehat. Kemudian yang Anda memang sudah terkena hipertensi, diabetes atau penyakit-penyakit lainnya, kita harapkan ini bisa mempercepat, membantu untuk pengobatan. Ya, kemudian kalau sudah terjadi komplikasi, jangan sampai terjadi serangan berikutnya. Ya. Kita akan memperbaiki, mengurangi komplikasi-komplikasi yang terjadi. Jadi teknologi laser ini banyak manfaatnya untuk yang diabetes, untuk yang hipertensi, untuk yang punya gangguan tidur, ya. Kemudian banyak hal lain yang terutama berkaitan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kualitas tidur itu menentukan kualitas hidup. Coba bayangin kalau misalkan Anda mengalami kekurangan tidur. Besokan harinya pasti kan jadi uring-uringan. Betul, Kualitas cranky. hidupnya, iya, jadi cranky. Akhirnya kualitas hidupnya menjadi menurun. Orang gak akan pernah tahu betapa berharganya tidur sampai mengalami kekurangan tidur. Sama seperti orang yang sedang sehat nih. Orang sehat tidak akan mengetahui betul. betapa berharganya kesehatan yang ia miliki. Sebelum sakit. Iya, sampai pas satu udah sakit baru menyadari bahwa Ya. ternyata kesehatan itu begitu berharga. Ayo nih tingkatin kesehatan dengan menggunakan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMAS. Nah, salah satu komplikasi yang paling ditakutkan pada penderita hipertensi adalah terjadinya stroke. Ayo kita bantu pemulihannya dengan apa? Pertama, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, kontrol ke dokter secara rutin. Jangan lupa juga untuk latihan otot-otot nih. Nah, berbicara masalah otot, kita sinergiskan dengan teknologi laser dan teknologi NMAS. Teknologi NMAS itu bisa diletakkan pada otot-otot yang mengalami kelemahan yang terjadi pada penderita stroke. Contohnya, kalau lemah di sisi kanan, bisa diletakin nih di lengan kanan atau di tungkai kanan. Gunanya adalah untuk menstimulasi otot-ototnya yang sudah mengalami kelemahan, untuk aktif kembali. Sehingga bisa dua nih manfaatnya. Yang pertama, merangsang ototnya dan menjaga massa ototnya, ya, sehingga jangan sampai nih terjadi penyusutan otot. Lalu yang kedua, otot yang sudah aktif kembali itu dapat mengirimkan sinyal atau impuls ke sistem saraf pusat, yaitu otak, bahwa hey, otot yang lemah itu sudah aktif kembali loh, sehingga bisa membantu proses pemulihan dari stroke. Janganlah ditunda-tunda. Yuk gunakan teknologi laser dan juga NMAS sekarang juga. Bukan hanya Pak Adnan yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, tapi juga ada kisah dari masyarakat lainnya. India.
Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Oke, sekarang saya akan kembali ke Pak Adnan yang ada di daerah Sampit. Harapan Pak Adnan apa sih, Pak? Harapan saya sekarang ini kalau bisa tensi saya normal seperti ini. Jadi ketakutan saya akan penyakit yang dialami bapak saya bisa kalau bisa nggak terjadi juga ke saya. Amin. Karena saya sudah sangat cukup menderita dengan hipertensi yang saya alami sebelumnya. Harapan saya tensi saya tetap normal, kemudian kualitas tidur saya terjaga seperti sekarang, udah bisa tidur 7 jam setiap hari. Dan rutinlah menggunakan teknologi laser. Nggak lupa kan tiap hari Pak dipakai kan? Setiap hari pakai. Bagus. Kalau mau tidur pakai. Mas Boy, terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama, Kang Ronald. Mbak Preti juga terima kasih buat Sama-sama. penjelasannya. Intinya kita semua senang ya dengan sifat Iya. dengan apa sikap yang dilakukan oleh Pak Adnan. Ini udah oke dong ya? Iya, betul. Ya, ini Sudah jadi oke ya? contoh buat pemirsa juga di rumah. Oke, gunakan teknologi laser sekarang juga. Apalagi sekarang teknologi laser bersinergi dengan teknologi NMES. Nah, bagaimana mendapatkan dua teknologi canggih dalam satu alat yang compact dan portable? Simak dari penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, kesehatan adalah anugerah yang kita dapatkan dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah menjaga kesehatan tersebut dan menyadari bahwa kesehatan Anda juga berarti bagi keluarga Anda. Mari bersama kita lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Alat kesehatan yang terbaik yang memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku-Laser persembahan dari Dr. Laser. Untuk itulah kenapa kami menghadirkan Dr. Laser ke Indonesia sejak tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari Dr. Laser. Dan kami terus berkomitmen menghadirkan inovasi teknologi yang bisa membantu melengkapi upaya kita. Untuk itulah kami menghadirkan Aku-Laser yang mensinergikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Dan tentu saja ketika Anda sudah memiliki Aku-Laser ini akan disertai dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Oleh karena itu pastikanlah alat kesehatan yang Anda pilih adalah Aku-Laser, keluarga terbaru Dr. Laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku-Laser persembahan Dr. Laser.